Salam kerahiman. Hari ini kita akan bahas tentang wahyu mengenai gambar kerahiman ilahi, wahyu yang ke-67. Kita baca dari Diary Faustina nomor 1565. Ketika aku masuk kapel sejenak, Tuhan berkata kepadaku, "Putriku, tolonglah aku menyelamatkan seorang berdosa yang menghadapi ajal. Daraslah bagi dia koronka yang telah kuajarkan kepadamu." Ketika aku mulai mendaras koronka, aku melihat orang yang menghadapi ajal itu di tengah siksaan dan pergulatan yang mengerikan. Malaikat pelindungnya sedang membela dia, tetapi sungguh ia tidak berdaya menghadapi besarnya kepapaan jiwa itu. Suatu himpunan besar roh-roh jahat sedang menantikan jiwa itu. Tetapi ketika aku mendaras koronka, aku melihat Yesus persis seperti dilukis di dalam gambar kerahiman ilahi. Jadi waktu Suster Faustina mendaras koronka, Suster Faustina melihat Yesus. Dan Yesus yang dia lihat adalah persis seperti yang dilukis di dalam gambar kerahiman ilahi. Berkas-berkas sinarnya yang memancar dari hati Yesus menyelubungi orang sakit itu. Jadi sinar-sinarnya yang keluar dari hati Yesus, secara perlahan sinar-sinar tersebut terus keluar sampai akhirnya membungkus, menenggelamkan, menyelubungi orang sakit tersebut. Jadi si sakit diselubungi, dibungkus oleh sinar-sinar kerahiman yang memancar dari hati Yesus. Dan di situ dikatakan kuasa kegelapan pun berlarian dalam kepanikan. Tadi dikatakan ya, ada himpunan roh-roh jahat. Dengan Suster Faustina berdoa koronka, Yesus datang, sinar-sinarnya menyelubungi si sakit dan roh-roh jahat berlarian dengan panik. Dan orang sakit itu menghembuskan napas terakhirnya dengan damai. Ini suatu kesaksian luar biasanya doa koronka, luar biasanya sinar-sinar kerahiman yang memancar dari hati Yesus. Coba kita pilah ya cerita ini sekali lagi. Dengan mendaraskan koronka, Yesus hadir. Karena pada waktu Suster Faustina mulai mendaras koronka, dia melihat Yesus seperti tampak dalam gambar kerahiman ilahi. Doa koronka, kita mengundang Yesus untuk hadir. Seperti janjinya, Yesus bilang, "Aku akan datang bukan sebagai hakim yang adil, tapi sebagai juru selamat yang maha rahim." Dari gambar kerahiman ilahi memancar dua sinar. Sinar yang keluar dari hati Yesus itu membungkus, menenggelamkan, menyelubungi si sakit. Jadi udah gak kelihatan lagi si sakit. Yang ada adalah sinar-sinar kerahiman. Yesus katakan bahwa dengan sinar-sinar tersebut, sinar tersebut melindungi kita semua dari murka Allah. Itu dikatakan ya di diary yang lain. Yesus katakan, Yesus berjanji hal seperti itu. Nah, dalam penglihatan ini, Suster Faustina bilang sinar-sinar kerahiman itu membungkus, menyelubungi si sakit. Si sakit ini orang berdosa. Karena Yesus katakan dengan jelas, doakan doa koronka untuk orang yang berdosa yang sedang sekarat. Jadi orang berdosa. Dan karena dia berdosa, di saat menjelang ajal, saat sakratul maut, saat terjadi pertempuran yang sangat sengit di akhir hidupnya dia sangat menderita. Dikatakan di situ
di tengah siksaan dan pergulatan yang mengerikan. Setan melihat, himpunan roh-roh jahat ini melihat, inilah salah satu jiwa yang menjadi hak saya. Sama dia mau direbut. Karena dosanya berat, karena dia papa, karena malaikat pelindungnya juga walaupun berusaha menolong si sakit, dia nggak berdaya. Karena si sakit ini orang berdosa yang mungkin juga tidak ada hal-hal yang bisa menjadi kekuatan untuk si malaikat pelindung membantu dia. Nggak ada perbuatan baik. Nggak ada yang dilakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan minta. Sehingga Yesus katakan pun orang berdosa. Ini suatu pengalaman ya. Memang disebutkan pada saat-saat terakhir, saat menjelang ajal, itulah saat pertempuran yang paling sengit. Antara jiwa itu ditangkap oleh si jahat atau bisa pulang ke rumah Tuhan. Ada malaikat pelindung, betul. Kita pernah dengar juga satu cerita di mana pada waktu umat itu maju ke depan, mau menyambut komuni, ada malaikat pelindung yang dalam tanda kutip berkeluh kesah karena orang yang dia lindungi nggak bawa persembahan apa-apa ke depan. Ini satu cerita lagi ya, yang lain. Tapi yang kita tahu, malaikat pelindung itu Tuhan berikan kepada kita untuk menjaga kita, untuk melindungi kita. Sehingga pada saat si sakit dalam sakratul maut pun dikatakan malaikat pelindung berusaha membela dia. Tapi malaikat nggak berdaya karena orang berdosa ini kepapaannya sangat besar. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Yesus minta kepada Suster Faustina untuk menolong atau untuk menyelamatkan orang berdosa yang menghadapi ajal? Kenapa Yesus minta tolong kepada Suster Faustina supaya Suster Faustina berdoa koronka untuk menyelamatkan jiwa si orang berdosa ini yang sedang menghadapi ajal? Satu, ini menjadi satu bukti kerahiman Tuhan. Tuhan tidak mau kehilangan satu jiwa pun. Jadi walaupun dia berdosa, dia minta Suster Faustina berdoa koronka untuk menyelamatkan jiwa si orang berdosa ini. Ada kemungkinan lain ya menurut saya, di saat dia dalam sakratul maut, dia ingat Tuhan. Sama seperti si penjahat yang ada di Bukit Golgota yang bersama-sama dengan Yesus yang disalib. Dia bilang sama temannya, kita pantas dihukum salib karena kita berdosa. Sedangkan Yesus nggak berdosa. Yesus beda sama kita. Itu satu pengakuan, satu pertobatan dia bahwa memang dia berdosa. Nah, mungkin si orang sakit yang dalam sakratul maut ini, dalam siksaan yang mengerikan, dia ingat Tuhan. Dia bertobat. Dia ingat Tuhan, dia menyesal. Dan Tuhan selalu mendengarkan umatnya yang mencari dia, yang memanggil dia. Atau ada lagi mungkin yang lain. Ada orang-orang yang berdoa untuk mereka yang sedang sekarat, terutama orang berdosa. Yesus minta kepada Suster Faustina, kepada kita semua para devosan kerahiman, kita juga sering kan praktek berdoa koronka buat mereka yang sedang sekarat, khususnya pendosa yang malang. Bisa saja doa-doa kita lah yang menjadikan Yesus minta tolong kepada Suster Faustina berdoa untuk si pendosa yang sedang sekarat ini. Atau mungkin keluarganya berdoa untuk si sakit ini, orang yang sedang sekarat ini. Jadi dengan kita berdoa koronka, kita mendekatkan si sakit, yang berdosa, yang sekarat kepada Tuhan. Dan Yesus juga langsung memberi solusi bagaimana kita untuk menyelamatkan orang yang sedang sekarat, yang berdosa, menyelamatkan jiwanya, yaitu dengan
berdoa koron enggak. Sesimpel itu. Karena si sakit sudah diselubungi dahsyatnya sinar-sinar kerahiman, maka kuasa kegelapan berlarian dalam kepanikan. Dan si sakit akhirnya menghembuskan nafasnya dengan damai. Itulah hadiah istimewa yang dia perlukan. Sebetulnya kejadian seperti ini juga dialami oleh Suster Faustina pada tahun 2 Februari 1938. Kita bisa baca nanti ya di 1559. Waktu itu Suster Faustina sedang menderita sakit yang sangat parah. Dan dia melihat Yesus. Dari hati Yesus keluar 2 sinar, dan sinar itu menyelubungi Suster Faustina. Dan pada saat itu juga segala siksaan yang dialami oleh Suster Faustina lenyap. Inilah bukti dari kuasa sinar-sinar kerahiman Tuhan. Bahkan Yesus sendiri bilang ya di 13:79, sudah banyak jiwa yang ditarik kepada kasih-Ku berkat gambar ini. Lewat karya ini, kerahiman-Ku bekerja di dalam jiwa-jiwa. Bahwa banyak jiwa telah mengalami rahmat Allah. Dan salah satu teman devosi kerahiman mengatakan pada saya, dan mengatakan juga pada waktu diadakan retret di Desa Nunang di Labuan Bajo, gambar kerahiman ilahi adalah gambar dari surga. Setuju? Tuhan memberkati kita semua.